Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Irsyad. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan semoga kita semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para tokoh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang tinggi tak disebut saya gelar, yang rendah tak disebut saya nama. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah muliakan hidupnya. Semoga ustadz-ustadz kita Allah berkahi dakwahnya. Dan insya Allah kita senantiasa bersama dengan guru kita sampai kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, teman-teman sekalian yang hadir malam ini, apa kabar semuanya, sehat? Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Dari suaranya seperti tertekan sekali jawabannya itu. Masya Allah, tabarakallah, senang, terima kasih. Hari ini saya bisa sampai juga di Yogyakarta. Senang gak ketemu Ahilman? Senang apa enggak? Senang aja, senang banget. Cius? Mie apa? Mie ayam. Alhamdulillah. Barangkali ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman selama ini sering menyaksikan kami di televisi barangkali atau di sosial media. Ada? Di TV ada? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada ya, alhamdulillah. Saya mau memastikan aja, lebih cakep videonya atau aslinya? Alhamdulillah ya. Khawatir ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi saya bertanya dulu, khawatirnya ada yang kecewa sama saya ya. Takutnya biasa lihat di sosmed, oh gitu, pas ketemu aslinya, oh gitu ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada kekecewaan di antara kita, insya Allah. Izin, sampai jam berapa kita kajian malam ini? Sampai jam berapa? Jam 12. Sudah berapa banyak ustadz yang mati di sini? Disuruh ceramah sampai jam 12. Baik, bapak ibu sekalian, ayah bunda sekalian, malam hari ini adalah malam pertama Ahilman ada di Jogja. Insya Allah dalam 3 hari ke depan, hari Rabu sekarang, hari Kamis, dan sampai hari Jumat saya masih ada jadwal di Jogja. Oleh karena itu, karena hari ini saya baru nyampe, saya agak capek. Jadi kita bisa menyimak kajian saya besok dan lusa saja ya. Jadi Masya Allah, ini rangkaian dari safari dakwah kami. Senang karena buat saya Jogja itu bukan sesuatu yang asing. Kenapa Ahilman? Izin ya. Yang pertama, istri saya itu alumni kuliahnya dari Jogja. Dulu beliau
sambil kuliah, sambil mondok di Kerapiak. Deket ya? Ya. Saya sengaja cerita istri saya biar ibu-ibu nggak punya perasaan sama saya ya. Biar langsung gitu ya. Ibu jangan berharap banyak sama Ahilman ya, jangan ya. Jadi saya senang kembali ke Jogja karena dulu istri saya kuliah di sini, mondok di sini, dan sekarang saya bisa ke Jogja, alhamdulillah. Yang kedua, dulu saya pesantren di Darul Arqam Muhammadiyah Garut, dan tentu secara organisasi sekolah kami menginduk kepada Muhammadiyah, dan kita tahu kantor pusatnya ada di Yogyakarta. Pas tadi saya lihat pelangnya ada pelang Muhammadiyah, jadi seperti saya pulang ke rumah saya sendiri, ke masjid kami sendiri, dan tentu ini adalah kebahagiaan, kebaikan, dan kita bukan orang yang jauh, ternyata kita adalah orang yang dekat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, malam ini kita akan bicara satu topik yang sangat menarik. Judulnya adalah rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Apa judulnya? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang rezeki, tidak sedikit di antara kita yang seringkali gelisah dengan urusan rezeki. Betul apa betul? Mohon maaf ya, tidak sedikit di antara kita yang kadang suka stres, frustasi, bahkan hilang arah dalam kehidupan kita karena kita sibuk menggelisahkan tentang apa? Tentang rezeki. Yang paling menyakitkan, mohon maaf, yang paling menyakitkan, ada orang yang gelisah dengan rezeki sampai membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bingung, was-was, takut dengan rezeki sampai membuat dia melalaikan ketaatannya kepada Allah. Padahal mohon maaf, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ada orang yang sibuk mikirin rezeki tapi dia lupa sama Allah yang ngasih rezeki. Nah sekarang pertanyaannya, biasanya apa ya yang membuat orang itu gelisah dengan rezeki? Setidaknya jawabannya adalah karena boleh jadi kita belum paham tentang hakikat rezeki dalam hidup. Boleh jadi jawabannya karena kita belum mengerti seperti apa konsep rezeki dalam hidup kita. Maka ayah bunda sekalian, tolong catat baik-baik ya. Setidaknya ada 4 konsep rezeki yang harus kita pahami dalam pandangan Al-Quran dan pandangan Sunnah sehingga kita bisa lebih tenang menghadapi rezeki itu. Ada berapa? Ada berapa? 4. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Apa yang pertama? Rezeki sudah dijamin. Selama kita hidup, maka selama itulah Allah menjamin setiap rezeki kita. Silakan dibuka surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat berapa? Ayat 6. Ini ayat yang bikin Ahilman suka dijadikan sebagai penguat kalau saya lagi gelisah dengan urusan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Perhatikan dengan iman. Allah berfirman,
wa ma min dabbatin, dan tidak ada makhluk yang melata pun. Di situ Allah menggunakan subjeknya apa? Makhluk yang melata. Fil ardi, selama mereka hidup di muka bumi, illa kecuali alallahi, dijamin oleh Allah rizquha, rizkinya. Punten, di situ subjeknya Allah menggunakan kalimat apa? Dabbah, makhluk yang melata. Jadi kalau kita terjemahkan kira-kira begini, makhluk yang melata saja, makhluk yang melata saja, selama dia hidup di muka bumi, rizkinya dijamin atau tidak? Ada atau tidak? Pertanyaannya, kita melata atau tidak? Kita melata atau tidak? Jadi Allah mau bilang begini, Hilman, hambaku, makhluk yang melata aja, yang barangkali kondisinya lemah tak berdaya, selama dia hidup di muka bumi, maka Allah jamin rezekinya. Betul apa betul? Ayo sekarang Hilman tanya, coba sebutkan contoh makhluk yang melata, apa kira-kira? Atau yang deket-deket dulu, nggak saja dikau ular atau ini yang jawab ular, ini yang jawab buaya katanya. Meni di telinga Hilman banget bilang buaya teh. Coba yang paling dekat apa kira-kira? Oke, cicak, sok, salah-salahan. Mau tanya, cicak ada rezekinya apa enggak? Oke, cicak kerjanya di mana? Cicak kerjanya di mana? Di dinding, betul? Oke, apa pekerjaan cicak? Apa kerjaan cicak? Oke, diam-diam merayap. Betul? Cicak-cicak di dinding diam-diam. Punten, ada nggak di sini bapak-bapak diam-diam merayap? Ada nggak? Ada. Ini cicak kerjaannya diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang nyamperin nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Oke, yang jawab yang nyamperin nyamuk ke cicak angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang jawab yang nyamperin cicak ke nyamuk. Oke, ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Ditanya ini nggak jawab, ditanya itu nggak jawab. Punten, kami yang tidak menjawab karena kami yakin cicak dan nyamuk dua-duanya bergerak. Betul nggak? Betul nggak? Datang seekor terus, ya itu cocoklah. Nyamuknya datang ke cicak, cicaknya ngapain? Hap, bergerak atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu mohon izin, berapa kali hap yang dibutuhkan oleh cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? Coba, berapa Pak? Sekali. Bapak keluarga cicak Pak, begitu yakin dengan jawaban satu kali tadi gitu. Sekali. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Dua. Ibu siapanya cicak? Kok bisa bersuara seperti itu? Tolong catat ya, ada penelitian, ayah, bunda, sayang, teman-teman sekalian, ternyata, punten ya, cicak itu tidak kurang dari 80 kali untuk hap. Cicak itu tidak kurang dari 80 kali untuk mendapatkan satu nyamuk. Kalau nggak percaya, tungguin nanti malam. Coba itu. Yang paling menarik, ini pertanyaannya, yang paling menarik, apa yang membuat cicak bisa jangan istiqomah, kurang enak kalimatnya ya. Apa
yang membuat cicak bisa konsisten untuk hampir berapa tadi? 80 kali hanya untuk dapat berapa nyamuk? 1. Apa yang membuat cicak bisa konsisten? Ayo jawab. Lapar. Oke. Ayah, bunda, di luar semua jawaban, kira-kira ini jawabannya. Yang membuat cicak konsisten untuk terus bertahan dalam beberapa kali, karena cicak yakin rizkinya dijamin oleh siapa? Cicak aja yakin. Masa kita manusia nggak yakin? Betul? Kita manusia yang punya iman, masa nggak yakin? Kita manusia yang punya ibadah, masa nggak yakin? Kita manusia yang punya amal, masa nggak yakin? Jelas-jelas Allah sampaikan, selama engkau masih hidup di muka bumi, maka selama itu Allah jamin rizkinya. Betul? Bahkan kata Nabi dalam sebuah sabdanya, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Maka jamaah sekalian, kalau besok pagi, kalau hari ini Allah masih berikan hembusan nafas kepada kita, maka di saat yang bersamaan Allah masih menjamin rezeki untuk kita. Tapi pertanyaannya, banyak manusia yang gak yakin dengan rezeki itu. Betul? Banyak manusia yang kemudian merasa bahwa ini keadaan kami begini. Boleh jadi rasa yakinmu yang ragu kepada Allah itu membuat kamu gelisah dengan urusan rezeki, sehingga Allah menjauhkan daripada rezeki yang diberikan kepada kamu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, yang pertama konsepnya apa? Rezeki sudah dijamin. Lebih keras, rezeki sudah dijamin. Sampai hari ini kita hidup berarti masih dikasih rezeki. Betul? Sampai saat ini kita masih diberikan berkumpul seperti ini, masih diberikan rezeki. Tapi ingat konsep yang kedua, rezeki itu harus dijemput. Apa yang kedua? Rezeki harus dijemput. Kenapa dalam kalimat itu AA bilangnya dijemput bukan dicari? Beda enggak dijemput dengan dicari? Di mana bedanya? Biar gampang jawabannya, di situ. Di mana bedanya? Di situ ya itu. Itu paling cepat jawabannya tuh ya. Bedanya apa? Iklan dulu. Karena kalau ada yang lewat agak beda fokusnya. Apa ini teh? Kopi, bukan teh. Bukan ya. Enggak juga sih. Kopi juga. Ini rezekinya ya, benar. 2 MC-nya Pak. MC-nya 2, satu lagi kopi buat beliau. Lanjut ya. Yang kedua konsepnya apa? Rezeki harus dijemput. Kenapa kalimatnya dijemput bukan dicari? Jawabannya, kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput pasti ada. Berarti Ustadz, yang namanya rezeki itu kalau kita diem aja dapat apa enggak? Enggak. Rezeki itu harus dijemput. Tapi cara menjemputnya ada 2. Ini rumusnya. 1, ada yang disebut dengan ikhtiar bumi. 2, ada yang disebut dengan ikhtiar langit. 1 ikhtiar apa? Bumi. 2 ikhtiar apa? Langit. Berarti yang namanya kerja itu wajib atau tidak? Wajib. Yang namanya usaha itu wajib atau tidak? Wajib. Yang namanya ikhtiar bumi itu harus atau tidak? Harus. Perhatikan,
Surat Al-Mulk ayat 15. Surat apa? Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Betul? Apa kata Allah? Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas, zalulan, sehingga engkau mudah menjelajahinya. Apa perintah Allah? Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di setiap penjuru muka bumi ini, wa kulu min rizki, dan makanlah sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kamu sekalian. Berarti pertanyaannya begini, kerja itu harus apa enggak? Kerja itu wajib atau tidak? Ingat, kalau ada kalimat begini, contoh ya, kalau ada kalimat gini, kira-kira menurut Bapak Ibu benar apa salah? Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat rezeki. Itu kalimatnya benar apa salah? Ulangi. Kalau saya nggak kerja, saya nggak akan dapat rezeki. Itu kalimatnya benar apa salah? Oke, yang jawab benar angkat tangan. Oke, yang jawab salah? Ini yang tidak menjawab ada masalah apa? Dari tadi diem terus. Dikasih pilihan ini nggak jawab, dikasih pilihan ini nggak jawab. Oke, jawab yang keras. Itu kalimat yang tadi Ahilman sampaikan benar apa salah? Kalau nggak kerja nggak dapat rezeki, benar apa salah? Bagus, jawabannya salah. Kalau kalimatnya kalau saya nggak kerja nggak dapat rezeki, berarti salah tauhidnya. Berarti kita menuhankan apa? Pekerjaan kita. Kerja itu bukan semata-mata untuk rezeki. Kerja itu karena kita paham ini perintah siapa? Allah. Makanya orang yang bekerja dapat pahala atau tidak? Besar pahalanya. Besar. Kata Nabi, barang siapa yang keluar rumahnya untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Kalaupun kemudian dia wafat ketika dia bekerja, maka wafatnya dihitung dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dalam hadis yang lain, barang siapa yang bekerja di pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka di saat yang bersamaan Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi pertanyaannya, bekerja itu berpahala atau tidak? Kecil apa besar? Besar. Makanya ayah, kalau ayah ditanya, kenapa ayah bekerja? Kenapa ayah berusaha? Kenapa ayah berikhtiar? Jawabannya, karena perintah Allah. Bekerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Catat, status hari Rabu itu tuh. Bekerja itu kewajiban, rezeki itu kejutan, hanya doa yang merubah segalanya. Betul? Makanya puntennya mah paling sebel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, ikhtiar nggak mau. Apa statusnya? Akan indah pada waktunya. Makanya mohon maaf, ada 3 istilah yang maknanya beda. Ada yang namanya terserah, ada yang namanya menyerah, ada yang namanya berserah. Satu apa tadi? Terserah. 2 menyerah. 3 berserah. Menurut Bapak Ibu teman-teman sekalian, artinya sama apa beda? Oke, terserah apa? Terserah apa? Jawabannya terserah apa? Terserah aja Ustaz ya. Terserah itu tidak punya tujuan, itu terserah. Apa terserah? Nggak punya tujuan.
Makanya ada bahasa ini, let it flow aja. Tanya dulu flow-nya kemana. Jangan mudah bilang udah terserah aja, ngalir aja. Yang ngalirnya kemana? Penting. Makanya mohon maaf ya kalau ada adik-adik saya yang belum nikah, ada nggak? Di sini ada yang belum nikah? Yang lagi deket sama seseorang ada? Ada ya. Yang belum nikah, saya doakan segera nikah ya. Mudah-mudahan segera ketemu jodohnya ya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua ya, tanahnya banyak. Ya, jadi ahilman terserah itu tidak ada tujuan. Nah, kata ibu-ibu singkirkan katanya. Sudah dipesan itu kembangnya suruh nyingkirkan. Iya, betul. Nah, Masya Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi yang pertama tadi apa? Terserah. Artinya apa? Tidak ada tujuan. Yang kedua apa? Menyerah. Kalau menyerah artinya apa? Tidak ada usaha. Itu menyerah. Tadi tuh apa statusnya? Akan indah pada waktunya. Ini menyerah. Diam, mati aja gitu ya. Jadi suruh kerja tuh enggak, kan rezeki mah udah dijamin. Enggak. Itu namanya menyerah. Ada yang ketiga, artinya apa? Berserah. Apa itu berserah? Maksimalkan usahanya. Langitkan doanya. Pastikan tujuannya, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Ulangi, berserah itu apa? Maksimalkan usahanya, langitkan doanya, pastikan tujuannya, hasilnya diserahkan kepada siapa? Allah. Maka dalam ikhtiar menjemput rezeki, satu ikhtiar bumi, kerja. Yang ngajar, yang bertani, tani, yang berkebun, berangkat ke kebun, yang dagang, buka tokonya. Betul? Semua. Tapi ingat, ada ikhtiar yang kedua yang menentukan ikhtiar bumi kita. Ikhtiar apa itu? Ikhtiar langit. Ternyata yang namanya ikhtiar bumi itu wasilahnya, ikhtiar langit itu cara kita menjemput kebaikan dari Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngatur hidup kita siapa? Yang genggam takdir kita siapa? Ibu, ayah, mohon maaf, ada dua toko di pasar yang sama, jualan yang sama, tapi bisa beda rezekinya. Betul? Jualannya sama, tempatnya sama, pasarnya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi mengapa dari dua toko itu ada satu toko yang diizinkan oleh Allah bisa lebih laku daripada yang samping? Karena yang satu barangkali dia punya ikhtiar langit yang tak dimiliki oleh ikhtiar yang bumi tadi. Betul? Maka sekarang yang namanya ketakwaan itu penting atau tidak? Penting. Ini rumusnya, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebaik-baiknya, yaj'al lahu makhraja, akan Allah jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Berarti ini rumus, ketakwaanmu memudahkan rezekimu, kemaksiatanmu menghambat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, ketakwaanmu memudahkan rezekimu, kemaksiatanmu menghambat datangnya rezekimu. Kok ada orang yang nggak sholat rezekinya banyak?
Ada nggak yang nanya begitu? Ada kok orang yang gak taat sama Allah kayaknya rezekinya banyak. Apa jawabannya? Terserah Allah aja itu mah, takdir aja itu mah. Bukan gitu jawabannya. Berarti ada perspektif kita tentang rezeki yang masih salah. Ibu, bedakan rezeki dengan harta, sama apa beda? Ada harta, ada rezeki, sama atau beda? Beda. Harta itu, catat ini, harta itu kullun ma yumlaku bihi mimma abahahullah. Harta itu segala sesuatu yang kita miliki dan dititipi oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu namanya apa? Harta. Tapi rezeki itu artinya kullun ma yuntafa'u bihi mimma abahahullah. Rizki itu segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan dalam hidup. Itu namanya apa? Rezeki. Harta yang kita miliki, rezeki yang kita manfaatkan. Sama apa beda? Sama apa beda? Contoh, AA tinggal di Bogor, di sebuah perumahan. Di perumahan itu banyak orang yang punya rumah nggak tinggal di situ, tinggalnya di Jakarta. Yang tinggal di rumah itu siapa? Pembantunya, ART-nya. Sekarang saya tanya, itu rumah hartanya punya siapa? Hartanya punya siapa? Punya orang yang tinggal di Jakarta. Pertanyaannya, itu rumah rezeki siapa? Pembantunya. Sama atau beda? Beda. Harta itu sesuatu yang dimiliki, rezeki itu sesuatu yang dimanfaatkan. Contoh, Ahilman suami siapa? AA suami siapa? Istrinya. Kalau bicara kepemilikan berarti milik siapa? Istri. Tapi kalau bicara rezeki, saya rezeki ibu atau bukan? Kok kegeeran gitu sih? Saya rezeki ibu, saya rezeki bapak. Kenapa? Karena dari Ahilman bapak bisa mendapatkan manfaat, betul? Maka kadang cinta itu tak harus memiliki. Betul? Kadang setelah kita miliki kita nggak mendapatkan manfaat sama sekali. Sekarang saya tanya, suami ibu jadi harta apa rezeki? Kalau suami ibu hanya ada di KTP jadi suami dan tidak memberikan manfaat, berarti baru jadi apa? Baru jadi harta, belum jadi rezeki. Kalau suami ibu kehadirannya mampu menuntun ibu dalam kebaikan, berarti suami ibu dari harta berubah jadi rezeki. Maka sama, kerja jangan hanya sekedar karena gaji. Jelas apa enggak? Kerja jangan hanya sekedar karena gaji. Gaji dengan rezeki sama atau beda? Beda. Gaji itu terbatas, rezeki itu tidak terbatas. Gaji itu ada tanggal bulannya, rezeki tidak ada tanggal bulannya, betul? Gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya, betul? Sok, salah-salahan. Ibu bapak pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada ya. Hanya dua pilihan saja. Ayo pilih, kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Oke, khusus ibu-ibu. Jawab, punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Saya nggak bilang jelek ya, bilangnya abstrak aja. Pilih yang mana? Oke, sekarang pilihan lagi. Semua jawaban sama, pengennya kaya tenang, betul? Kaya tenang, mana yang paling penting? Kayanya atau tenangnya? Apa? Kaya tenang, mana yang paling penting?
Alhamdulillah, jawabannya tenang, betul? Yang kaya tidak menjamin ketenangan, betul? Tapi ketenangan itu adalah rizki yang lebih daripada apapun. Maka kata guru saya gini, Hilman, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Ya benar sih, benar kata guru saya bilang gitu. Bahagia itu nggak diukur dengan uang yang banyak, betul? Ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang kaya bunuh diri? Ada nggak orang kaya frustasi? Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang mungkin nggak kaya tapi mendapatkan ketenangan? Ada nggak? Ada orang yang barangkali tidak kaya tapi dia menemukan keharmonisan di keluarganya. Itu rezeki bukan? Sehat rezeki bukan? Punya keluarga harmonis rezeki bukan? Punya anak soleh-soleha rezeki bukan? Punya urusan yang lancar rezeki bukan? Punya lingkungan rumah yang enak rezeki bukan? Dikasih waktu buat ngaji malam ini rezeki atau bukan? Kadang-kadang kita nggak pernah menghitung itu sebagai rezeki, betul? Maka jangan ngukur pekerjaanmu dengan gaji yang diterima. Kata guru saya bagus sekali kata-katanya, Hilman, kalau kamu kerja harusnya kamu dapat 10 juta tapi kamu dapatnya 5 juta. Maka jangan khawatir, karena 5 juta sisanya akan Allah hadiahkan pada rezeki yang lainnya. Allah kasih kamu sehat, Allah kasih kamu anak yang soleh-soleha, Allah kasih kamu urusan yang lancar. Itu adalah hadiah dari Allah dari 5 juta yang harusnya kamu dapatkan, tapi kamu yakin ridho dengan apa yang Allah berikan. Sebaliknya, Hilman, kalau kamu udah kerja, usaha, harusnya dapat 5, tapi kamu dapatnya 10. Hilman, hati-hati. Karena 5 juta lebihnya itu nanti Allah akan bungkus dengan ujian-ujian yang lain dalam hidup. Maka bagaimana caranya? Jemput ikhtiar buminya semangat, ikhtiar langitnya jangan tidak semangat, harus tambah semangat. Apa rumusnya? Takwa. Apa di antara amalan yang bisa menggambarkan ketakwaan kita? Satu saja, tolong dijaga. Sholat. Apa? Ternyata Bapak Ibu, kualitas rezeki kita sama dengan kualitas sholat kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Status hari Kamis itu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rezekimu. Ayo dibuka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan dengan iman. Wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ini perintah siapa? Jadi kalau bahasa kita kira-kira begini, kalau kamu punya keluarga, perintahkan keluargamu sholat. Kalau kamu punya perusahaan, perintahkan karyawanmu sholat. Kalau kamu punya usaha, perintahkan orang yang ada di usaha itu untuk jaga sholat. Kalau kamu punya lingkungan, punya perumahan, jaga sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjaga sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dengan sholat yang kamu tunaikan itu. Maksudnya apa? Benerin sholatnya, perbaiki sholatnya, jaga sholatnya. Kalau sholatnya udah bener, lihat. La nas'aluka rizqan. Kalau sholatnya udah benar, udah baik, jangan pernah bertanya tentang rezeki.
Jangan pernah takut tentang rezeki. Jangan khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menjamin rezekimu. Kata siapa itu? Kata siapa itu? Jadi kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah baik, jangan khawatir dengan rezeki, kata Allah. Kami yang menjamin rezekimu. Wal akibatul taqwa, sebagai akibat engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pertanyaan menarik. Kenapa di ayat itu Allah menghubungkan antara sholat dengan rezeki? Ayo jawab. Kenapa di ayat itu Allah menghubungkan antara sholat dengan rezeki? Jawabannya, karena banyak orang yang sering melalaikan sholat karena sibuk nyari. Betul apa betul? Iya apa iya? Banyak orang yang mohon maaf meninggalkan sholat, lupa sholat, lalai sholat, mengakhirkan sholat karena sibuk nyari rezeki. Dia lupa sholat itu adalah bagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada orang yang suka bilang gini, aku mah sholat duha biar gampang rezekinya. Bagus, tapi kadang dia lupa bisa sholat duha saja adalah apa? Rezeki. Maka ini rumus sholat, tolong ya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ini kalau mau ikhtiarnya tambah hebat jemputan rezekinya, tolong ditambah sholat sunnah 3 saja. 1, sholat sunnah tahajud. 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 3, sholat sunnah duha setiap pagi. Catat keutamaannya. Sholat tahajud itu ada 4 keistimewaan yang Allah siapkan kepada orang yang ahli tahajud dan tidak Allah berikan kepada yang lain. Hanya diberikan kepada ahli tahajud. 1, orang yang ahli tahajud itu dimuliakan hidupnya. 2, orang yang ahli tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud itu ditenangkan hatinya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga oleh Allah dari setiap keburukan dalam hidupnya. Ada berapa? Orang yang ahli tahajud dimuliakan hidupnya. Orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud ditenangkan hatinya. 4, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukannya. Keterangannya di surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Nanti dibuka di rumah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa keutamaannya? Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bukankah selama ini yang kita cari dunia, betul? Ternyata kata Nabi, jemputlah duniamu dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat apa? Duha. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Sekarang saya mau tanya, hidup cukup itu enak apa enggak? Hidup cukup enak apa enggak? Kadang kita mah suka nyari banyak, lupa nyari cukup. Betul? Padahal yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Atuh, jadi karena banyak tuh nyambung, kumaha. Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Hidup cukup itu nikmat.
pas mau beli rumah cukup, pas mau beli kendaraan cukup, anak-anak bayar SPP sekolah cukup, mau berangkat umroh cukup, mau jalan-jalan ke Turki cukup. Betul? Ibu punya suami minta yang cukup. Betul? Nggak usah minta suami yang ganteng. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Bener. Udah ibu suaminya yang udah terima aja yang kayak begini nggak apa-apa gitu kan. Bener Ustadz. Cukup mah enak. Punya suami ganteng banget, kadang takut diambil orang. Betul? Punya suami abstrak banget, malu-maluin dibawa kondangan kan. Jadi serba salah. Minta yang cukup aja sama Allah. Maka ada satu doa, hafal nggak doanya kira-kira? Ada satu doa yang Nabi anjurkan kepada kita untuk dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Tahu nggak doanya? Kok jadi Allah wali wali warhamu kemar barus jadi ke situ kumaha ieu teh. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Bagus nggak doanya? Dan lihat kalimat pertamanya, ya Allah cukupkan aku dengan yang apa? Yang halal dan jauhkan aku dari yang haram. Ini rumus. Yang halal pasti cukup, yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Maka ayah, bunda, teman-teman sekalian, kalau rezeki kita mau lebih enak dijemputnya, dua. Satu ikhtiar apa? Bumi. Dua ikhtiar apa? Ikhtiar langitnya takwa. Praktek utamanya sholat. Apa? Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki rizkimu. Betul? Jaga sholatmu, maka Allah jaga rizkimu. Mohon maaf, ketika engkau kehilangan sholat, maka engkau kehilangan apapun dalam kehidupanmu. Jadi hari ini, izin ya, pengusaha, pejabat, teman-teman yang berkarir, yang sedang kuliah, apapun itu, kalau kita mau mulai memperbaiki hidup, perbaiki sholat. Makanya akhwat, catat dari Ahilman pesan ya, yang belum nikah, cari laki-laki yang jaga sholat. Sholat aja dijaga, apalagi kamu gitu ya. Bener. Tolong pastikan sholat subuhnya di masjid. Laki-laki ke masjid. Laki-laki yang ke masjid itu disayang sama Allah. Laki-laki yang ke masjid itu dapat muruah, kemuliaan dari Allah. Makanya cari laki-laki nanti yang bangun subuh. Bagaimana mungkin Anda mau bangun rumah tangga, bangun subuh aja susah. Makanya perbaiki sholatmu, Allah perbaiki hidupmu. Dan saya percaya Allah akan bersama dengan orang-orang yang menjaga kebaikan dalam kesabaran sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Maka yang kedua, konsepnya rezeki itu harus apa? Dijemput. Ulangi. Satu, rezeki apa?
sudah dijamin. 2, rizki apa? Harus dijemput. Yang ketiga, nih rumus, rizki itu harus disyukuri. Harus apa? Yang kurang bukan rizkinya, yang kurang apa? Syukurnya. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hatimu, yang sedikit rasa syukurmu. Status hari Jumat itu. Rizki itu luas dan banyak. Yang sempit hatimu, yang sedikit rasa syukurmu. Sekarang Ahilman tanya, yang hadir malam ini lebih banyak bersyukurnya atau mengeluhnya? Punten ya, tidak sedikit di antara kita yang lebih gelisah dengan apa yang belum kita miliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang sudah kita miliki. Betul? Tapi belum kita syukuri. Apa ya yang buat kita kadang kurang bersyukur? Biasanya mohon maaf, yang membuat kita kurang bersyukur ada sikap yang sering ada di hati kita. Apa? Suka membandingkan hidup dengan orang lain. Makanya ini rumus, kalau mau bahagia ojo dibanding-banding ke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Betul? Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain, karena masing-masing kaki beda apa? Beda ukurannya, beda baunya. Kaki kita 38, pakai sepatu yang 42, apa yang terjadi? Longgar. Betul? Kaki kita 42, pakai sepatu yang 38, apa yang terjadi? Sempit. So masing-masing hidup ini punya bedanya. Betul nggak? Syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Kalau kita sering membandingkan hidup sama orang, nanti ada penyakit namanya SMS. Apa namanya? Apa itu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya iri dengki, bahasa Jogjanya apa? Apa? Mary. Mary, iri kan? Iya. Apa? Panas tank. Ya itulah pokoknya ya. Iri dengki, nggak bahagia. Gimana contohnya? Begitu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli mobil baru, dia yang ketabrak ya. Nggak liatin mobil tetangga baru terus kan. Tetangga naik jabatan, dia yang hitung pendapatan. Capek. Temen yang nikah duluan, dia stroke ringan. Jadi capek. Tetangga pasang parabola, dia minum Paramex, sakit kepala. Tetangga beli iPhone Pro Max, dia minum Promah, sakit perut. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Makanya orang yang kurang bersyukur nggak akan bahagia. Ini bukan kata kata Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka izin ya, memahami rezeki jangan urusan harta saja tadi tuh, kata Ahilman. Jadi ibu jangan iri sama orang yang hartanya banyak. Ibu harus iri sama orang yang rizkinya banyak. Rizki itu disyukuri, menjadikan dia tambah dekat sama Allah. Cara memahami la in syakartum la azidannakum itu bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau bahasa agamanya berkah. Apa namanya? Yang tadi tuh tenang, lapang, urusan lancar. Itu yang ngasih siapa? Allah. Tadi tanya, kaya tenang. Ibu pilih yang mana? Tenang. Kaya itu
kita yang nyari, tenang itu Allah yang kasih. Saya ulangi, kaya itu kita yang nyari, tenang itu Allah yang. Ibu mau jadi orang kaya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bapak mau jadi orang kaya malam ini, bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Mohon maaf, nyuri, bobol bank, korupsi, bisa kaya, tapi tenang apa enggak? Enggak. Maka yang kaya belum tentu tenang, tapi yang tenang pasti kaya karena hati penuh kelapangan. Maka kadang orang tidak bisa memahami rezeki karena kurang bersyukur. Dan biasanya orang lupa dengan apa yang dimiliki dalam hidupnya, karena seringkali melihat apa yang belum Allah titipkan dalam hidupnya. Contoh begini, tolong jawab, ibu tolong jawab, AA dengan suami ibu sama atau beda? Beda. Lebih cakep Ahilman apa suami ibu? Tolong jawab dengan jujur ya, tolong ya. Ini kan ngetes kejujuran ya. Suami ibu dengan AA sama atau beda? Lebih cakep AA apa suami ibu? Kalau yang jawab lebih cakep AA, istighfar. Karena suami ibu sama Ahilman lebih cakep siapa? Suami. Kenapa suami ibu lebih cakep? Kenapa suami ibu lebih cakep daripada AA? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Betul? Ibu mau bilang AA menikah Sep, nggak akan ngaruh sama Ahilman, karena yang mau sama ibu suami ibu. Nah pertanyaannya, kenapa ya A? Kadang yang ada di luar itu terkesan lebih baik daripada apa yang sudah kita miliki. Kenapa? Tanyakan hatimu. Boleh jadi hatimu kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jalan-jalan ke mall, lihat tas bagus, pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Pertanyaannya, waktu ibu lihat tas bagus itu, kepikiran enggak tas yang ada di lemari ibu? Pas ibu pengen tas baru itu, kepikiran enggak tas yang di lemari ibu? Enggak. Enggak kan? Enggak kan? Sekarang ibu lihat AA tadi, kepikiran enggak suami ibu? Kira-kira begitu cara berpikirnya. Kenapa tas yang di mall itu lebih kelihatan bagus? Karena belum ibu miliki. Kenapa tas ibu di lemari terkesan biasa-biasa aja? Karena ibu sudah merasa memiliki. Maka ini rumus, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Status hari Sabtu malam Minggu tuh. Ternyata yang kurang tuh bukan hartanya, yang kurang bukan rezekinya, tapi yang kurang apa? Syukurnya. Coba Ahilman mau tanya, berapa banyak alhamdulillah yang ibu ucapkan dari pagi sampai malam ini? Berapa banyak ayah alhamdulillah yang ayah lantunkan dari pagi sampai malam ini? Kayaknya lebih banyak alhamdulillah atau luhlahnya? Rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya dibanding alhamdulillah, sehingga membuat rezeki kita jauh dari kebaikan dalam hidup kita. Maka ini rumus, kalau kamu nggak bersyukur apa? Inna adzabi lasyadid. Azabnya bukan hanya di sana, tapi di sini apa? Terasa sempit gitu loh, dada sesak gitu loh, kayaknya urusan tuh ribet gitu, kayaknya kurang terus. Padahal nggak kurang, begitu banyak rezeki yang Allah berikan untuk kita, tapi lupa kita syukuri sehingga hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan, doa mau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima rozzaqtana wa qina. Kenapa doanya enggak Allahumma ladzidna? Kenapa enggak Allahumma kasirna? Kenapa Allahumma barik lana? Kenapa enggak ya Allah enakan makanan kami? Kenapa enggak ya Allah banyakin makanan kami? Enggak. Tapi doanya apa? Ya Allah berkahi kami dengan apa?
dengan rezeki yang kau berikan kepada kami. Bukan harta yang disebut, tapi apa? Rezeki. Betul? Sok Ahilman tanya sekarang, enak mana makan di restoran mahal atau di warung pinggir jalan? Ulangi. Lebih enak mana makan di restoran yang mahal atau di pinggir jalan yang murah lah, pilih gitu sok. Yang mana? Jawabannya tergantung. Jawabannya apa? Tergantung. Betul? Betul? Ibu nggak punya duit, maksain makan di restoran mahal, enak apa enggak? Ibu lagi dikasih ke lapangan harta, tapi makan di pinggir jalan yang murah, enak apa enggak? Ternyata enak gak enak bukan tentang di mana makannya, tapi tentang dengan siapa kita makannya. Status hari Minggu itu. Ternyata yang ngasih enak itu bukan restoran, tapi siapa? Allah. Betul? Yang ngasih nikmat bukan menunya, tapi siapa? Allah. Maka doanya Allahumma barik lana fima, itu namanya rezeki, harus disyukuri. Maka doa setelah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waj'alna minal muslimin. Ya Allah, ya Allah, makasih ya Allah, kami bisa makan, kami bisa nikmatin ini yang Engkau berikan untuk kami, dan jadikan kami orang-orang yang muslimin, orang yang berserah kepadamu. Maksudnya apa? Semua yang Allah kasih itu pasti baik. Betul? Maka yang namanya rezeki harus apa? Disyukuri. Yang ketiga, ini rumus, rezeki itu harus dinikmati. Harus apa? Yang keempat, rezeki harus apa? Dinikmati. Gimana cara menikmatinya? Dua. Satu, dipakai taat sama Allah. Dua, dipakai manfaat kepada manusia. Ada berapa? Satu, dipakai apa? Taat sama Allah. Dua, dipakai apa? Manfaat kepada manusia. Maka mohon maaf ya, kalau kita dikasih kebahagiaan dunia tapi nggak bikin kita tambah taat ke Allah, itu namanya istidraj. Apa namanya? Kita dikasih kebahagiaan dunia, tapi kebahagiaan dunia itu nggak bikin kita tambah taat ke Allah, namanya apa? Istidraj. Ahilman, apa itu istidraj? Istidraj itu satu keadaan yang seakan-akan kamu diangkat derajatnya dalam urusan dunia, tapi sebenarnya engkau sedang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pernak-pernik dunia itu tidak membuatmu makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dikasih sehat, dipakai taat. Betul? Ini rezeki. Ibu dikasih harta, dikasih taat, pakai taat sama Allah. Termasuk manfaat. Nih, suami harus sayang sama istri. Halo? Kok tertekan gitu wajah-wajahnya ini nih? Suami harus sayang sama siapa? Istri. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Itu kata Nabi SAW. Maka suami sayang sama istri. Suami yang sayang sama istrinya, insya Allah Allah sayangi hidupnya. Status hari Senin bu itu tuh tadi. Maka sayang istri, doain suami rezeki. Ibu tahu kan ya, ada 3 doa yang sangat mustajab. 1, doa orang tua untuk anaknya. 2, doa anak perempuan untuk ayahnya. 3, doa istri untuk suaminya. Bayangin, itu baru 1. Baru 1 itu.
Itu baru satu itu. Doanya. Doain. Ibu doain. Ibu harus sayang sama suami ya. Jangan banyak ngomel sama suami. Kasihan suami itu. Berat. Lihat wajahnya. Berat. Ya Allah. Jadi suami itu berat. Maka ibu jangan membebani suami dalam urusan dunia yang membuat suami tambah berat. Benar, Ustaz nggak bercanda ini. Suami itu belum akan masuk surga sebelum suami ditanya bagaimana sikapmu terhadap istrimu. Makanya mohon maaf, yang paling banyak dosa itu suami ke istri apa istri ke suami? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Tuh. Ternyata mohon maaf ya, yang paling banyak dosa itu istri ke suami. Suami ke istri mah tidak ada dosa. Serius. Yang paling banyak dosa itu istri kepada suami. Suami ke istri mah tidak ada dosa. Yang ada zolim. Yang ada apa? Lebih tinggi mana? Dosa apa zolim? Lebih tinggi mana? Dosa apa zolim? Bedanya apa Hilman? Kalau dosa urusannya sama Allah saja. Jadi kalau istri punya salah ke suami namanya apa? Dosa. Urusannya sama siapa? Allah. Tapi kalau suami punya salah ke istri, dua urusannya. Satu sama Allah, dua sama manusia. Itu namanya zolim. Maka ibu jawab, siapa manusia yang paling zolim? Suami siapa? Jadi kenapa jadi jawab suami? Enggak nyambung jawabannya. Bukan itu jawabannya. Ini menunjukkan ternyata kita harus jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Betul? Maka wajar kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Betul? Maka rizki akan jadi kebaikan kalau kita nikmati, dipakai taat sama Allah, dipakai manfaat untuk siapa? Manusia. Maka harus rajin sedekah sama orang. Betul? Ngasih infak sama orang. Dan kalau infak sodakoh, jangan kasih yang tersisa, harus kasih yang terbaik. Coba jamaah di sini kalau infak ngasih yang tersisa apa yang terbaik? Tolong jujur jawabannya. Ngasihnya yang tersisa apa yang terbaik? Ayo jawab yang jujur. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Yang mana sedekahnya? 20. Sekarang uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sedekahnya? 10. Sekarang uangnya tambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sedekahnya? 5.000. Terakhir uangnya 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana sedekahnya? Yang sedekah 2.000 istighfar. Itulah yang membuat rizkimu kadang-kadang tidak menjadikan kebaikan untuk hidupmu karena kurang kita nikmati. Betul? Jadi sekarang kalau kita sedekah habis apa enggak? Enggak. Jelas sabdanya, mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Maka suami, kalau kita kerja nyari nafkah bagi keluarga, enggak akan habis. Maka jangan pelit sama istri. Tapi juga ibu tolong dengerin ini ya, kalimat ini ya. Kalau suami jangan pelit sama istri, please istri jangan meminta sesuatu di luar batas kemampuan suamimu.
Jelas? Ibu ya, punten ya, agak berat AA bilang ini, tapi AA harus bilang ini sama ibu ya. Tolong catat. Kata Nabi, banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena kurang berterima kasih kepada suaminya. Tenang Pak, aku bersama Anda, tenang. Makanya saya berpesan banget sama ibu. Ibu jangan banyak ngeluh sama suami. Berapapun yang suami beri, selama itu adalah kemampuan terbaiknya, terima dengan kebaikan itu. Istri darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Status hari apa itu? Hari Selasa. Iya. Maka ibu sayang, ayah sayang, teman-teman sayang, tolong catat ya. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Betul? Pekerjaanmu bisa dikopi, tapi rizkimu tidak bisa dipaste. Status hari Rabu itu yang tadi itu. Pekerjaanmu, usahamu, bisnismu bisa dikopi, tapi rizkimu tidak akan bisa dipaste, karena yang menentukan rezeki itu siapa? Allah. Maka yakinlah apa yang dirizkikan oleh Allah untukmu tak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak Allah catatkan rezekinya untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Maka mulai hari ini deketin Allah, perbaiki hubungan sama Allah, taat sama Allah. Maka yakinlah Allah akan anugerahkan rezeki kepada kita dari setiap apa yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Insya Allah. Tidak terasa udah 9:30. Bosan nggak? Bosan nggak? Capek nggak? Yang capek siapa? Ustadz ya. Tolong pahami perasaan saya. Besok saya ada 4 titik di Jogja. Silakan ibu, ayah kalau boleh berkenan hadir silakan. Pagi besok di Hotel Sare, sorenya di Syuhada, malamnya di UNY. Hari Jumat pagi di Masjid Kampus UGM. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Insya Allah. Seneng gak kajian malam ini? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Masih boleh nggak Ahilman datang ke sini lagi? Boleh? Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena sudah 9:30. Saya tutup dengan doa, boleh? Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Yang mau bertanya, boleh silakan follow Instagram saya. Udah apa belum? Udah follow? Follow ya, Ahilman Fauzi. Namanya Ahilman Fauzi. Cari aja yang ada centang birunya ya. Ahilman Fauzi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kebersamaan kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.